Kembali lagi di channel Mister Chan yang mengulas seputar dunia pertanian, khususnya kelapa sawit. Saat ini saya berada di salah satu wilayah yang ditanami kelapa sawit. Nah, yang menjadi sorotan saya di sini adalah di mana areal ini merupakan eks tambang. Ya. Seperti kita ketahui bahwa areal untuk eks tambang ini memiliki karakter tersendiri dalam apa mulai dari struktur tanahnya atau sifat fisiknya dan lainnya sebagainya, di mana untuk hal-hal yang lainnya yang untuk menunjang di mana kelapa sawit itu untuk bisa tumbuh secara normal itu sangat sedikit sekali, mulai dari minimnya unsur hara, terus strukturnya yang memang dia subsoil atau bahkan mungkin dia bukan soil lagi, di sini mungkin campur antara pasir, bebatuan dan tanah kaulin seperti itu. Oke, simak terus video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau kita amati seluruh wilayah ini adalah bisa terlihat di sini berwarna putih. Nah, di sela-sela area yang memang berwarna putih ini terdapat suatu kolam-kolam. Di sini ada genangan air di sini. Jadi kolam ini dulunya itu daratan biasa. Jadi lubang ini terjadi setelah dilakukan penambangan. Ini tambang bekas tambang timah ini di sini. Jadi setelah tidak dilakukan penambangan lagi di sini, nih, itu areal tuh tadinya penuh sekali dengan kolam-kolam seperti ini. Jadi mana yang bisa ditimbunkan, tadinya berupa gundu-gundukan yang bisa ditimbunkan, itu ditimbunkan untuk material yang masih ada untuk ditanami kelapa sawit seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi karena ini dulu kolamnya terlalu lebar atau mungkin terlalu dalam sehingga material untuk menimbunnya itu sangat kurang sekali, jadi hanya masih tersisa. Ini kalau kita melihat struktur tanahnya yang bekas tambang ini sekilas tuh seperti arealnya areal pasir. Nih, seperti ini ada beberapa kerikil. Tapi kalau kita gali di dalamnya ini ternyata dia bercampur dengan seperti tanah putih ya. Biasanya disebut sebagai kaulin di sini. Dan juga dia bercampur dengan beberapa material tanah seperti ini nih. Ini tanah bukan batu. Ini keras sekali nih. Walaupun biasanya terkena air atau apa, tetap dia posisinya keras. Nih. Itu. Jadi terlihat sini seperti pasir, tapi padahal kalau kita amati secara teliti, dia tidak murni hanya pasir saja yang ada di sini. Itu. Karena di sebagian areal juga terdapat kolam-kolam bekas tambang seperti ini nih. Jadi untuk penanaman kelapa sawit itu untuk di areal ini tidak bisa menghasilkan suatu stand per hektar yang maksimal. Terlihat di sini, ini kolam, ini alur kolam. Nih. Tidak akan bisa maksimal di sini. Karena memang tidak cukup material kalau kita ingin meratakan semuanya. Seperti itu. Nah, ini adalah alurnya ke arah sana. Harusnya kalau memang ini bukan suatu rendahan seperti ini ataupun kolam seperti ini yang lumayan luas ini, bisa ditanami kelapa sawit, jadi bisa menambahkan stand per hektarnya untuk standar populasi per hektarnya. Dengan adanya kondisi ini menjadi suatu hambatan tersendiri ketika kita memiliki suatu areal yang kosong ternyata dia eks tambang. Jadi mulai dari minimnya unsur hara di sini, struktur dari tanah itu pun yang setelah padat ini menjadi sangat keras di sini.
Jadi tidak hanya pasir, mungkin kalau pasir dia tidak terlalu keras, atau kecuali kalau memang dia terdapat harpen di bawahnya. Jadi untuk air tidak bisa meresap. Tapi di sini karena memang ada campuran antara pasir, kerikil, tanah liat dan kaulin di sini. Jadi untuk perkembangan akar itu menjadi sangat sulit sekali di sini. Terlebih di sini untuk ketersediaan haranya sangat sedikit, dan juga lebih memiliki sifat asam untuk tanah ini. Ini kalau kita lihat tanaman-tanaman ini sebenarnya bukan berarti tidak diberi pupuk pada saat penanaman ataupun pada saat perawatan, tapi karena memang daya ikat dari tanah ini untuk ketika kita memberikan asupan hara terhadap tanah ini sangat kecil sekali. Jadi sebagian besar ketika kita aplikasi di sekitar pokok ini, dia akan terbawa air apabila dia hujan ke arah rendahan itu, kolam-kolam itu yang bekas tambang itu. Nah, itu di sana itu masih ada terdengar suara mesin yang melakukan penambangan di situ, dan masih aktif untuk melakukan penambangan di sebelah sana. Nah, ini sekian luas nih. Ini merupakan kolam-kolam bekas kegiatan tambang nih. Nah, di sebelah sananya lagi itu masih ada aktivitas tambang yang masih aktif. Jadi kalau perkiraan saya ini mungkin kalau seluas ini ada mungkin 3 hektar. Ini kalau bisa tertanam semua, ini bisa lumayan sekali. Tapi ya apa boleh buat, karena memang posisinya dia selalu terendam. Memang kondisinya dia kolamnya agak dalam ataupun luas. Jadi untuk ketika kita akan menimbun kolam-kolam ini diperlukan material yang cukup banyak, dan tentu saja dia memerlukan kos yang lumayan besar juga. Hampir semuanya nih, ya, kolam-kolam nih semuanya. Dan kita lihat di sini secara fisiknya, kita lihat di sini. Jadi pertumbuhannya ini seperti areal pasiran. Tapi jangan salah, di areal ini ya, ini kalau kita cabut, ini akarnya, kondisi akarnya ini tidak bisa berkembang secara bagus seperti di areal pasir. Mungkin di areal pasir unsur haranya sedikit, tapi dia masih perkembangannya masih bisa jauh gitu. Tapi kalau di sini dia relatif lebih pendek seperti itu, karena dia untuk berkembang aja susah seperti itu, karena memang struktur tanahnya memang di sini. Biasanya untuk area-area dengan kriteria seperti ini memiliki harga yang relatif murah, karena konsekuensi dari kita membeli pun sebenarnya cukup banyak ruginya ketika kita akan membeli suatu lahan seperti ini dan akan kita tanami. Yang pertama, yang jelas di sini sebagian besar tanah itu mungkin banyak yang tidak bisa ditanami secara full. Artinya ketika kita membeli 1 hektar tanah eks tambang, kemungkinan pasti ada yang tidak bisa ditanami tanaman, karena memang tadi ada beberapa kolam-kolam eks tambang. Kalau di sini sebenarnya sebagai kolong, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman di areal itu karena selalu terendam ataupun terdapat air di situ. Yang kedua, di areal seperti ini itu perkembangan tanaman apapun yang kita tanam di sini sangat sulit. Terkadang kita sudah memberikan berbagai macam pupuk ekstra di sini, tetapi tetap saja untuk perkembangan tanamannya itu sangat lambat sekali di sini. Jadi seperti terlihat tanaman ini kekurangan unsur hara, padahal sudah beberapa kali kita berikan pupuk segala macam. Tapi karena memang daya ikat dari tanah itu sendiri yang sangat buruk untuk mengikat hara yang kita berikan, jadi mengakibatkan seolah-olah tanaman itu menjadi kekurangan unsur hara.
Lalu sebenarnya apakah tanah eks tambang ini bisa menghasilkan suatu hasil pertanian yang memang walaupun tidak maksimal, paling tidak mendekati dari maksimal? Sebenarnya bisa. Dari kondisi tanah seperti ini, kita harus bisa melihat karakter suatu tanaman apa yang cocok untuk ditanam di areal seperti ini. Di beberapa tempat kemarin saya sempat melihat di area-area seperti eks tambang ini ada ditanami buah-buahan seperti buah naga di sini. Ya memang memerlukan juga suatu perawatan yang ekstra, tapi saya lihat di situ juga hasilnya memang tidak terlalu buruk di situ. Dan juga biasanya kalau area-area seperti ini bekas tambang ini dilakukan reklamasi. Untuk direklamasi ini biasanya ada beberapa yang dilakukan penanaman kayu, ada juga beberapa yang memang dilakukan tanaman-tanaman pertanian lainnya, jadi tidak terpatok hanya pada satu jenis tanaman saja. Banyaknya kos yang harus dikeluarkan untuk mentreatment tanah seperti ini untuk menjadikan suatu lahan pertanian yang memang layak, dan juga konsekuensi di mana lahan-lahan seperti ini nih tidak bisa semuanya dikelola karena memang ruangnya di sini terbagi-bagi antara tanahnya memang masih bisa untuk tanami dan tanah parandahan ataupun kolam-kolam yang bisa ditanami. Itulah yang membuat harga tanah di area-area seperti ini menjadi lebih murah dibandingkan tanah-tanah yang normal pada umumnya. Kalau kita lihat secara jeli, jadi semua tanah yang ada di sini ini semuanya kalau lihat di sini ada bekas aliran air, semuanya mengarah ke kolam-kolam itu. Nih, baik yang ada di sini, ini pun sama, dia menuju ke arah sana. Alurnya kita lihat seperti ini. Nah, ini terlihat nih, ke arah sana alirannya. Jadi menjadi hambatan tersendiri ketika kita aplikasi terus terjadi hujan lebat. Jadi setelah aplikasi pupuk terus hujan lebat di sini. Mungkin bagi rekan-rekan ada yang memiliki pengalaman yang telah memiliki ataupun telah mengelola area-area seperti ini dan memiliki dampak yang positif. Bagi rekan-rekan semuanya yang telah memiliki pengalaman tersebut bisa memberikan komentarnya di sini, sarannya. Jadi hal apa saja yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan di area-area seperti ini. Jadi kita berbagi informasi demi kemajuan kita bersama di sini. Demikian sedikit gambaran sedikit dari saya mengenai areal eks tambang timah yang ditanami kelapa sawit di sini. Tentunya memiliki hambatan tersendiri dibanding dengan kondisi area-area yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan silahkan berikan komentar ataupun tanggapannya di bawah ataupun saran dan lainnya mengenai area-area yang seperti ini demi bisa menjadikan bahan diskusi kita bersama agar lebih baik lagi nanti ke depannya. Oke, salam planter.